Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, pada subuh ini kita berada di tanggal 8 bulan Februari 2024. Dia merupakan hari libur nasional dalam rangka Isra Mi'raj. Sebuah prosesi peneguhan terhadap jalan perjuangan yang berat yang dialami Rasulullah. Hanya salatlah satu-satunya ibadah yang Allah memandang perlu untuk memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sampai kepada menghadap beliau. Sejatinya 50 waktu sholat yang disiapkan. Ya, 50 waktu sholat. Jadi habis sholat sebentar sholat lagi. Prosesnya bervariasi, tapi kata kuncinya sekarang cuma ada 5 waktu. 5 waktu ini sebuah filosofi yang sangat mendalam. Nanti lain waktu bisa dengar penjelasan Ustaz Adi Hidayat. Bagus sekali. Rahasia sholat 5 waktu. Jadi memang pembahasan tentang Islam itu adalah pembahasan yang tidak akan pernah kering daripada nilai hikmatus syar'i, hikmatus tasri, itu nggak akan pernah kering. Makanya saya ingin harapkan buat Ananda Ali agar terus, dan jangan lupa Ali adalah bagian daripada cinta kita semua. Kita mulai saja buat semua yang hadir, Ibu Dewi Metianing dan semua, Bu Norima, Mas Her yang selalu sering dapat perintah mendadak, dan semuanya, Mas Doni yang sangat luar biasa. Ya, Mas Doni ini adalah seorang pilot roda 2 yang sangat siap untuk meninggalkan segala urusannya kalau ada bab jihad. Ya, dia salah satu rijalul jihad. Judul pembahasan kita pada kesempatan ini adalah agenda perjuangan politik umat Islam Indonesia. Sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa pembahasan ini membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan dialog interaktif yang mendalam, dan membutuhkan feedback yang tidak boleh didominasi oleh saya sebagai yang menyampaikan ini. Nah, dengan waktu yang kita punya, mari kita sampaikan sebuah kesadaran bahwa kita awali dengan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan mengawali dengan kondisi dunia Islam dari yang tingkat lokal, nasional, dan global. Apa yang terjadi? Kondisi lokal, nasional, global hari ini berada dalam situasi yang membutuhkan edukasi, membutuhkan rehabilitasi, membutuhkan rekonstruksi, dan membutuhkan reproklamasi. Semangat ini tentu akan tetap kita sambungkan dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang banyak membahas kajian akhir zaman. Sehingga kita sebagai komunitas dan barisan pergerakan perjuangan Islam di tanah Jawa ini tidak kehilangan elan kesejatian kita sebagai orang yang mengikuti langkah-langkah yang pernah dirintis oleh Allahyarham Pangeran Diponegoro. Saya tidak mengerti kalau orang-orang di tanah Jawa tidak pernah menangkap bahwa Pangeran Diponegoro itu seorang ulama. Seorang ulama yang mafhum keislamannya adalah keislaman yang patenten permanen. Dia langsung dididik oleh pasukan Trah Turki Utsmani yang ada di ujung Aceh. Iya, pasukan Yeniseri. Nah, jadi buat semua yang hadir pada hari ini dan semua pemirsa yang menyimak, saya ulang lagi. Kondisi umat Islam dalam konteks politik secara komprehensif berada dalam satu situasi yang membutuhkan edukasi. Jadi kalau ada program pendidikan politik yang kita lakukan, menurut saya itu belum bisa dibilang pendidikan yang keren, belum. Karena kita harus selesaikan dulu tentang pemahaman-pemahaman Islam is way of life. Kenapa agama kita disebut Islam? Bagaimana beragama Islam? Untuk apa kita beragama Islam? Itu harus selesai dulu. Sehingga tidak ada lagi yang
ini kok forumnya bicara politik. Gak ada. Seorang muslim itu tidak akan pernah memilah-milah bicara apa saja, termasuk bicara poligami. Poligami itu harus dipahami dengan baik tanpa harus ada tendensi. Yang laki-laki juga jangan cengar-cengir kayak kuda ngomong mau kemana-mana. Yang perempuan juga jangan langsung ngerengket kayak kura-kura lalu ketakutan. Karena ternyata kita mengalami kerusakan software di alam bawah sadar kita. Pemahaman-pemahaman paradigma Islam itu menjadi sangat rapuh sehingga pembicaraan menjadi tidak asik. Sehingga seolah-olah sekarang ini guru-guru kita di mana-mana tidak boleh bicara jihad. Terus nggak pernah ada tuh cerita pengajian hikmah poligami dalam ajaran Islam. Nggak ada yang berani. Bisa nggak dipanggil-panggil seumur hidup ini. Nah, saya tidak menyalahkan siapa karena kita telah dirusak oleh musuh-musuh kita. Tadi yang dibacakan oleh imam kita subuh tadi itu yang pertama surat Ali Imran 118 sampai 120. 121 betul. Yang kedua, karena sebenarnya ini arahannya nyambung nanti dengan arahan dari Ustadz kita. Nanti setelah itu pelajari surat Ali Imran 121 sampai 171. Nah, rakaat kedua tadi kita membahas surat Al-Anfal, ya, surat 8 ayat 60 sampai 65 atau 66. Nah, mudah-mudahan dengan penyampaian ini nanti para pemirsa, para jamaah bisa membaca ulang. Oke, kita masuk bagian berikutnya. Judul pembahasan kita adalah agenda perjuangan politik umat Islam. Langkah pertama adalah konsolidasi internal. Saya katakan tadi, pembahasan ini tidak bisa sebentar. Karena kita perlu mengurai pada akar-akar gini. Kebiasaan kita adalah merespon akibat. Kita tidak terbiasa menelisik penyebab. Itulah yang membuat kita kalah lagi, kalah terus, kalah lagi. Ya karena kita nggak pernah selesaikan itu. Artinya termasuk dalam hubungan keluarga, hubungan saya dengan istri saya, ya tetap saja yang salah ya kita harus tahu diri lah. Saya juga mengatakannya sebagai koreksi diri. Nah, kita lihat apa yang perlu kita lakukan. Dalam konsolidasi internal, dalam perjuangan politik umat Islam adalah yang pertama adalah penyamaan frekuensi. Terminologi penyamaan frekuensi ini dikenal juga dengan istilah matrikulasi. Jadi kalau anak-anak kita berangkat ke luar negeri, kuliah di Turki, ya saya kasih tahu di Turki itu uang kuliah sangat murah. Ya, saya satu hari jumpa dengan seorang ibu, dia anaknya di Turki. Mau kemana bu? Saya mau ke ATM dulu Ustaz. Uang kuliah anak saya semester ini berapa? 3,5 juta. 3,5 juta 6 bulan kan buat sebuah. Kalau warga Turki gratis, biar tahu aja. Dan juga kuliah gratis, kesehatan gratis di seluruh negara, nggak ada yang dijadikan alat kampanye. Negara kita emang negara ketinggalan. Kalau menurut Profesor Rahmat Baikuni, bukan Ustadz akhir zaman, ini profesornya. Dia katakan dalam sebuah pembahasan sekitar tahun 90-an dia menulis buku Indonesia sampai tahun 2025. Jadi dia nulis sekitar 30 tahun yang lalu, dia bilang Indonesia ini ketinggalan 10.000 tahun teknologi. Ya. Jadi kalau kita sekarang belajar di SMA kelas 2, kesulitan dengan persamaan kuadrat, pembahasan kajian-kajian kalkulus, sinus segala macam, pelajaran matematika yang paling susah di SMA kelas 2 di Indonesia, itu di negara-negara Eropa, negara-negara Rusia itu diajarkan di kelas 3 SD. Ya karena kita tuh, jangan belajar berat-berat, otaknya rusak. Ya, itu terus terang saja kalau memang itu dikerjain oleh mereka dengan teori psikologi perkembangan anak kecil gini-gini, biasa aja sesuai dengan. Mungkin saya sepanjang jalan suka putar video cucu kami yang main Bu Indra ya. Kita biarkan anak cucu saya yang paling besar tuh. Saya baru tahu luar biasa itu ideologi transmisinya. Dia berdebat dengan uminya. Teman-temannya, aku pilih Anies, kamu Anies. Tapi tidak Umi, aku Prabowo. Aku pilih Prabowo. Nah, terus kenapa pilih Prabowo? Karena Abi juga pilih Prabowo. Maksudnya Abinya dia berarti anak saya kan. Terus. Nah, jangan marah dulu ya pemirsa saya. Ini seru ini ya. Nah, satu hari dia sedang diajak oleh uminya pergi membayar sesuatu gitu ya.
di apakah di pusat belanja ya, di warung-warung retail itu. Lagi belanja, ngobrol soal kembalian. Anak cucu saya itu tanya gini sama abangnya, abang nanti pemilu pilih siapa? Oh, anak kecil umur 3 tahun nanya. Terus abangnya jawab sembarangan kan. Kamu pilih apa? Aku kalau di rumah bilang Prabowo, tapi untuk umum aku Anies Baswedan. Artinya kalau saya lihat dalam psikologinya, dia ingin mengatakan, gue pengen beda di rumah doang, tapi sebenarnya gue mau milih yang itu juga gitu kan, keren itu. Nggak, saya tidak dalam konteks ta'assub, cuma artinya saya ingin katakan penyamaan frekuensi itu membutuhkan banyak hal. Pertama, pahami dulu di mana tempat orang itu bertumbuh. Saya terus terang, saya sampai hampir dalam hati, ya Allah, gara-gara saya sedikit menegur agak keras salah satu ibu kita semalam, aduh jangan-jangan jadi lepas nih. Padahal saya memang reflektif ya, dan saya sudah sampaikan mohon maaf dan beliau tidak menyalahkan. Bentuknya macam-macam, termasuk forum hari ini. Yang kedua, konsolidasi internal akan kita bisa lakukan kalau kita melakukan pemilihan dan pemilikan media. Walaupun gerakan kita belum disebut lama secara korps, kita akan efektif kalau kita punya media. Makanya podcast sebenarnya harus segera diputuskan. Ketika Ustadz Bahtiar Nasir dengan Kingmaker-nya, ketika Abraham sama, ya seumur Ustadz Bahtiar Nasir aja masih tuaan saya kok. Artinya konteksnya kemampuan itu juga ada, cuma perlu segera ngambil keputusan. Bentuknya apa? Kenapa? Karena paling tidak untuk edukasi kesadaran kolektif dalam gerakan politik dan gerakan membangun barisan konglomerat. Mungkin nanti walaupun saya bukan seorang pemilik hal-hal yang bersifat materi, tapi mungkin saya bisa mengambil spirit dari istri saya dan Ibu Aminah Abdullah ya. Nah, artinya yang kedua, pemilikan dan pemilihan media. Jadi seluruh keluarga besar umat Islam ini jangan asal baca, asal nonton aja, tapi kita ambil. Misalnya gini, kalau di media itu kan ada channel Budi Karabani atau channel, kita harus pilih-pilih gitu. Sama juga dengan Kamar Jerry. Kamar Jerry itu saya lihat, saya kalau bisa nyambung ya, saya minta dibantu ketemu dia. Dia begitu bagus sekali menerangkan tentang riwayat hidupnya Mustafa Kemal Atatürk. Anaknya mungkin seumuran di bawah Mas Catur ya. Mungkin usianya baru 28 atau paling tinggi 30. Yang ketiga, konsolidasi internal itu membutuhkan sinergitas. Ya. Jadi kalau hari ini saya lihat sudah cukup lengkap. Ada pengusahanya, ada aktivis yang pernah dibesarkan di underground, ada ahli medianya. Tapi kita tidak bisa puas karena kita belum memiliki hal-hal yang lain, misalnya yang ahli hukum Islam yang sangat menekuni medis. Saya berharap medis ini sekalian, satu dia ahli kedokteran modern, sekaligus dia juga punya kemampuan di bidang herbal, dan ini harus dipahami. Kalau sampai politik kali ini kembali kita tidak bisa memenangkan kontestasi, maka seluruh obat-obat herbal akan dilarang, seluruhnya. Mengerikan memang, terus terang saja. Karena itu permintaan dari WHO. Jadi kalau kemarin ada satu musyawarah kita, surau kita disebutkan ada salah satu anggota kita yang kebetulan tadi duluan pamit, menerangkan tentang gerakan Yahudi. Menerangkan gerakan Yahudi sudah berapa banyak buku-buku yang tebalnya ribuan halaman. Yang perlu kita buat, Yahudi itu tidak bisa masuk penetratif di Indonesia. Dan ternyata susah. Ya kan? Di Solo saja ada Loji Gandrung. Loji Gandrung itu jadi kantor. Itu loji itu pusat peribadatan agama Yahudi. Buat apa bahas Yahudi banyak-banyak kalau nggak bisa ngancurin itu? Itu sebenarnya serius kalau saya mau ngomong. Kenapa kita punya banyak ahli ini? Ya ini konteksnya bukan lalu saya seolah-olah Anda sirik karena tak mampu, bukan itu.
Di wilayah kita punya ulama, ahli tafsir, hafal Quran 30 juz, hafal hadis ratusan hadis, punya pengalaman jihad di bumi jihad. Tapi wali kotanya 2 periode Kristen. Apa pertanggungjawaban ente? Nggak usah bolak-balik pakai bantah togat. Faktanya Anda ilmunya cuma ada di batok kepala Anda doang. Padahal Rasulullah bersabda, seorang muslim yang baik adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Itu mungkin pesan buat Ananda Ali yang insya Allah akan segera berangkat ke Madinah atau ke Mekah. Nah artinya buat semua teman-teman, para jamaah dan pemirsa yang menyimak, saya ingin katakan perjuangan ini bukan hanya perjuangan politik, tapi karena kajian kita politik. Yang berikutnya adalah pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat dominan. Ini mungkin perlu saya buatkan rumusan kalimatnya. Pemberdayaan dan kemandirian ekonomi umat dominan. Jangan cuma disebut satu nama yang ada sama dengan saya ya, Tanjung-Tanjung juga. Satu orang dikeroyok, sian. Ada Pak Happy Trenggono, satu orang juga. Karena faktanya konglomerat di Indonesia ini yang pribumi, apalagi yang muslim, yang pribumi aja dikit, apalagi yang muslim, terus terang ini. Akumulasi pribumi muslim yang konglomerat cuma 0,02%. Karena memang nggak pernah dilatih, nggak pernah dipersiapkan. Kalau ibunya pengusaha kaya, maaf ya, kalau yang pribumi, bapak, anaknya itu dia cuma ngabisin uang, anak nampak emas. Saya nggak mau memberikan contoh ini karena ini terpublikasi. Ini pesan juga khusus buat istri saya juga. Kita tidak mampu memahami bahwa ketika ada Lipo Karawaci Tangerang, dulu ada yang namanya Mukhtar Yadi, masih hidup, umur 98 tahun. Mukhtar Yadi punya anak namanya James Riyadi, umurnya sebaya dengan saya, tua dia sedikit. Anaknya James namanya Michael Riyadi, umur 35 tahun. Mari kita jujur, kita nggak punya yang begitu. Ya akan dikenang-kenang bapaknya orang kaya, anaknya PNS. Ya, karena di otak kebanyakan pribumi ini kalau pekerjaan yang paling aman tuh jadi pegawai negeri. Loh digoreng kemana-mana, Ustadz Alfian anti, enggak, saya enggak anti. ASN, PNS itu hukumnya mubah. Ya ini jadi bermanfaat nih buat istri saya mendengar ini. Jadi yang saya maksud pemberdayaan kemandirian ekonomi umat dominan. Contoh di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat tidak ada Indomaret dan Alfamart. Itu fakta. Saya bukan fitnah, bukan hoax. Anda tahu riset ekonomi dilakukan oleh UGM, oleh UI, di FE, Fakultas Ekonomi mereka. Satu keberadaan pusat retail itu menghabisi, melumpuhkan, membunuh 12 warung masyarakat pribumi. Nah kalau kesadaran ini hanya ada di Sumatera, harusnya Indonesia. Nah itu makanya kita perlu punya presiden yang nanti perlu juga kita mintakan aspirasi itu. Yang terakhir, konsolidasi internal itu membutuhkan kaderisasi regenerasi. Jadi pertemuan hari ini, pertemuan yang membuat kita membahas materi ini, tolong jadi perhatian. Saya kalau mau ditanya malu, jujur aja. Lihat Mas Catur, ya malu saya. Mas Ali yang penguasaan Quran, saya kadang apa saya berhenti aja yang ngurus-ngurus ginian ya. Tapi nggak bisa juga, karena orang tua itu pernah muda, anak muda belum pernah tua. Sebodoh-bodohnya orang tua, kita nggak pernah ada ajaran boleh membentak orang tua atau mempermalukan orang tua, ngomong aja kagak boleh. Artinya saya sampai kepada titik itu, maka gerakan kita yang harus nanti kita bantu. Bagaimana kaderisasi dan regenerasi jangan sampai terhenti hanya gara-gara uang kas kurang. Jangan hanya gara-gara kita tidak punya kemampuan melanjutkan pendidikan politik angkatan kesekian. Itu jadi perhatian. Bagian pertama selesai. Bagian kedua, pemerataan pemahaman politik Islam, teori dan praktek. Saya nyatakan buat semua pemirsa dan semua yang hadir dalam majelis kajian ini, lagi-lagi saya katakan ini butuh waktu panjang dan bukan satu kesempatan saja, perlu ada. Pemerataan pemahaman politik Islam dan praktek ini pertama membutuhkan media center. Nah ini mungkin bagian yang dimiliki oleh Afghanistan.
ketika Futuh Afgan tanggal 15 bulan Januari 2021. Tidak ada orang yang bisa bertemu dan melihat wajah Akhundzada sebagai orang nomor satu di sana. Dan semua pusat-pusat persenjataan yang pernah ditinggalkan oleh Amerika, itu sekarang mereka sudah bisa menggunakannya. Karena anak-anak Taliban tuh banyak kan rata-rata S3, dokter-dokter. Kita tuh kan suka menganggap remeh karena dia pakai gamis, jenggotan gitu. Apa urusannya? Kepintaran gak ada hubungan dengan penampilan. Penampilan bukan jaminan mutu, mutu menjamin penampilan. Ya, jadi sekali lagi teman-teman yang bercadar lanjutkan cadarnya. Yang belum bercadar tidak perlu maksain diri. Nah, dua-duanya ada dasarnya dan rumus awalnya menutup aurat seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Nah, kalau yang mau pakai jangan buka tutup, pakai terus sampai mati. Oke, ini yang pertama ya. Jadi artinya kata kuncinya perlu adanya media center yang berfungsi sebagai media penyadaran, media pengajaran, dan media pendidikan. Harus dibedakan pengajaran dengan pendidikan. Nanti lain kesempatan kita urai. Untuk pemerataan dan pemahaman politik Islam teori dan praktek, agenda atau yang kedua adalah memerlukan komunitas yang simultan. Ini forum ini sebenarnya potensial sebetulnya, cuman memang nggak bisa pilihan, harus yang belum kuliah, yang sedang S2 teruskan. Tapi saya katakan belajar itu bukan dalam ruang segi empat. Dalam kajian ilmu pendidikan ada seorang pakar pendidikan yang bernama Ivan Illich. Ivan Illich sebagai seorang profesor ilmu pendidikan dia katakan bubarkan sekolah. Karena sekolah itu merupakan media pembodohan di mana orang hanya dipatok dengan gelar dan gelar ijazah-ijazah yang tidak sebanding dengan keilmuan. Keilmuan seseorang tergantung daripada interaksi dia dengan persoalan keumatan, kemasyarakatan, dan kecepatan dia untuk mengakses buku-buku terbaru dan dibaca sampai utuh. Anda di majelis ini baca buku terbarunya apa? Kita ketinggalan. Kemampuan kehidupan manusia mengandalkan sekolah. Sekolah dari SD sampai S3 itu hanya mengembangkan 2% saja dari potensi batok kepala lo. 86 miliar sel. Bahkan dalam teori lain disebut 2 triliun sel. Ya. Jadi gitu, untuk Mas Catur tuh ada 2 referensi yang pernah saya tahu. Sekolah doang, kalau anak Betawi bilang, cuman bisa bikin lo ngembangin otak lo itu cuma 2%. Jadi kita tidak perlu terkaget-kaget dengan fenomena Adam Malik yang cuma sampai SD kelas 2 jadi wapres. Ya. Dalam kehidupan peradaban manusia dibutuhkan sebenarnya dia bisa baca dan dia bisa berpikir logis dan dia bisa berpikir analitis. Selesai. Makanya di Jepang nggak ada anak sekolah nggendong-gendong tas kayak kuli bangunan. Yang ada kan cuma di Indonesia. Iya. Mereka hanya belajar bahasa, belajar logika, dan belajar prinsip-prinsip agama mereka. Udah. Ini tadi susah, sama dengan taman kanak-kanak. Saya katakan ternyata pendapat Pak Anies sama dengan saya. Taman kanak-kanak itu taman tempat bermain, melompat, menari anak. Taman kanak-kanak harus bisa bahasa Inggris, harus bisa nulis, harus bisa fisika, saraf. Ini negeri yang kehancuran peradaban itu. PAUD, taman kanak-kanak itu tempat bermain, tempat bernyanyi. Ini malah anak-anak kok sibukkan banyak. Kalau masuk SD kelas 1 kalau belum bisa baca nggak diterima. Itu namanya kejahatan pendidikan itu, kriminalitas pendidikan. Tapi kan omongan begini nggak dianggap. Ya. Makanya orang-orang seperti Agus Salim, anaknya 8. Tidak ada satupun anak yang disekolahkan, nggak ada. Betapa hebatnya dia di tahun 900-an, 1910, 1920, 1930. Anaknya 8. Anda lihat siapa itu? Profesor Emil Salim, itu cucunya. Pinter. Karena ke-8 anak itu diajar oleh istrinya di rumah. Diajar dia tentang adab, kan gitu ya Li ya. Adab tuh lebih lama belajarnya Li daripada ilmunya, kan gitu. Diajar bagaimana dia bisa baca Quran, bagaimana sholat yang tertib,
Nanti ketika musim-musim ujian kelas 6 SD, anaknya dibawa ke sekolah niku. Anaknya nilai 10 semua. Yang sekolah tiap hari 6,5, 7,5 ya. Karena kemampuan, nah, itu mungkin saya katakan sedikit peradaban yang dibangun di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu dulu punya namanya anak surau. Ini mungkin perlu dipikirkan untuk kita adopsi. Anak surau itu adalah anak-anak yang tidak ada lagi yang tidur di rumah ketika kelas 5 SD. Tapi dulu, sekarang udah nggak ada, sedih saya. Orang Sumatera Barat sejak 2020-an, 73% warga Sumatera Barat adalah pegawai, tidak pembisnis lagi. Jadi betapa hebatnya musuh-musuh Islam itu membuat proyeksi begini. Saya sebagai yang berasal dari tanah Sumatera Barat sedih, Allah. Jadi memang ini situasi kita. Oke? Jadi yang kedua adalah komunitas simultan. Ya, takut tidak selesai nanti. Baik, yang berikutnya adalah, nah ini mungkin harus agak direkam ya, maksudnya dicerna dulu nih. Tadi kita bicara tentang pemerataan, pemahaman politik Islam dan teori dan praktek. Yang ketiga adalah ketersediaan konsepsi dan teori serta solusi alternatif efektif. Terlalu sulit didengar tapi baik disimak ulang. Ketersediaan konsepsi dan teori serta solusi alternatif efektif. Kelemahan kita mengapa tidak mempunyai sistem politik yang aplikatif? Karena tidak pernah ada riset yang serius sebagaimana ketika Umar Kapra memulai dengan konsep perbankan syariah. Saya harus ceritakan, paman saya namanya Akhir Ilyas, wakil gubernur BI. Dia kerja sejak tahun 70-an, persisnya 80-an, karena tahun 76 dia di BNI sebagai salah satu wakil gubernur, wakil direksi. Ya. Dia dipecat karena dia tidak bisa mengikuti ritmik keluar kota sambil tidur dengan perempuan yang bukan istrinya. Wah, itu bukan dari dia, Bu Metiani, bukan dari beliau, dari temannya. Jadi paman saya itu dia jadi salah satu orang nomor 2 di semua perbankan ya, yang tadi saya sebut itu. Rupanya kalau pejabat-pejabat tingkat tinggi itu keluar kota itu bukan hanya uang saku, tapi uang buat cewek juga ada. Dan uangnya tebal, cash. Nah, paman saya anak surau. Anak surau nggak ngerti yang gituan. Yang saya salut ya terus terang, diantaranya saya banggakan, itu bahasa Inggrisnya itu, padahal anak sekolah di kampung. Sekolah di kampung bahasa Inggris anak SMP kelas 2 itu bisa buat berdebat dengan turis coba. Kita belajar bahasa Inggris dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3, tamat SMA nggak bisa bahasa Inggris. Saya kenapa perlu ngomongin begini, bikatnya begini, ketersediaan konsepsi, tidak ada riset-riset yang aplikatif tentang politik. Yang satu diajak politiknya harus sesuai dengan ayat Quran, hadis. Quran dan hadis memang nggak bakal bisa kita bantah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, Ananda Ali, Quran itu nggak bisa dibantah. Yang salah kita nggak membuat rumus turunan. Ketika Umar Khattab membuat konsep perbankan syariah, disambut oleh ilmuwan-ilmuwan. Yang memberikan goal itu Bank Indonesia, yang membuat keberbolehan riset dan aplikasi. Dan terus terang saja, paman saya itu sempat ikut training di Perancis untuk komparasi sistem penataan perbankan 188 negara. Saya punya kebanggaan dan bukan dari dia, dari temannya. Paman saya itu juara 1 untuk menawarkan konsepsi Islam. Jadi Islam itu nggak pernah kalah dari segi konsepsi. Kita bermasalah tingkat aplikasi. Kenapa? Karena tidak ada proses simulasi dan tidak ada proses aplikasi dan tidak ada praktek. Islam itu kan tidak pernah menang karena kita nggak pernah dikasih kesempatan. Tetapi pun dikasih kesempatan belum siap teori dan aplikasinya. Jadi jangan nyalain orang juga. Sekarang kalau sampai dikasih negara ini boleh dengan anu bisa apa? Bisa cuma nyalahin terus, baca ayat itu udah paten-ten, nggak perlu dibantah. Yang perlu rumus turunannya. Nah itu sebetulnya yang dipahami bahwa saya punya pengalaman menggagalkan RT Kristen, RW Kristen itu sebagai sebuah pengalaman empiris itu nggak ada sekolahannya. Atau istri saya sendiri sempat bilang di perjalanan, Mas kemarin keren Mas, ya keren lah. Bukan sayanya, itu udah hukum orang seperti membawa acara. Kalau yang sudah bisa dibayar 200 juta per event, nggak mungkin dia nggak mempunyai kemampuan mengolah forum.
membuat icebreakers, membuat segala macam. Jadi kemampuan profesional itu dia akan menyatu dengan dirinya, dan itu tidak bisa digantikan walaupun orangnya udah nggak ada atau orang udah mati. Contoh Kiai Haji Zainuddin MZ. Silakan Anda dengarkan ceramah beliau baik di audio maupun video. Keunggulan MZ itu adalah selalu memberikan kita kesadaran tentang sesuatu, dan selalu kita diajak tertawa, yang sejatinya kita tuh mentertawai diri kita sendiri, dan kita diajak tertawa oleh beliau, tapi dia nggak pernah tertawa. Coba deh ikuti. Kita nggak punya lagi yang seperti itu. Ya. Atau kalau Anda mau punya pengetahuan, ada ulama yang keren dari Pekalongan, namanya Kiai Haji Ghafar Ismail. Ghafar Ismail itu adalah ayah dari Taufik Ismail. Saya sekali dengar ceramah dia sampai terdiam, saya mengalir darah. Dia cuma cerita kisah Nabi Musa. Bisa nggak dibayangkan? Ceritanya biasa saya, tapi kita nggak mungkin nggak. Saya nggak tahu lah, orang-orang menangis semua. Ketika orang-orang takut dengan satu situasi yang penting yang dia tidak bisa menghadapi keadaan yang begitu berat. Ketika seorang Fir'aun mengumumkan anak yang lahir di tanggal sekian, bulan sekian dibunuh. Wah, dia terangkan panjang lebar. Dengan kata kecil, justru orang yang akan menghancurkan dibesarkan di rumahnya sendiri. Nah, kemampuan-kemampuan yang sangat elektis begitu yang membuat, artinya kita ini membutuhkan ketersediaan konsepsi teori. Ini perlu riset, perlu bacaan-bacaan yang diinikan. Nah, yang berikutnya, reorientasi barisan muslimah dan Gen Z. Yeah. Penggunaan jilbab terhalang oleh ibu-ibu. Penggunaan jilbab di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan tinggi negeri, mahasiswa itu lepas jilbab itu sampai menjelang tahun 90 itu penyebabnya adalah emaknya. Ya, saya jelaskan ya, nggak usah terlalu reaktif ibu-ibu. Kita begitu bangga dengan adanya pesantren. Saya juga bangga anak saya pesantren semua. Tapi ingat, kekuatan pendidikan yang diserap oleh pesantren itu belum menembus 20%. Di Solo saja ada 220 sekolah umum, 220 sekolah umum yang muridnya 90% lebih muslim. Lalu Anda hanya menyebut pesantren A, pesantren B, ya nggak bakal bisa membangun peradaban Islam. Teriak-teriak wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Nggak akan tegak-tegak orang SDM-nya begitu. Makanya perlu reorientasi barisan muslim. Saya ceritakan dulu supaya nanti dipahami. Saya adalah aktivis yang dibesarkan tahun 80-an. Saya ikut-ikutan 82. Ikut betulan tahun 84, dan saya memang ikut dari awal dari dua alam. Saya ada di bawah tanah dan di atas tanah. Dan ikut betulan. Tapi memang saya orang nakal dan saya anak rantau ya. Saya nggak mau baiat, saya nggak pernah mau, saya kabur terus. Baiat ngacair juga bilang enggak. Gue belum ilmunya nggak nyampe. Makanya saya dari dulu memang itu yang nggak mau saya lakukan. Apa yang saya katakan? Tahun 84 ketika selesai pendidikan pelajar Islam Indonesia di Bandung, itu bertemulah anak-anak dari Jawa Barat, Banten, dan perwakilan Jawa Tengah, perwakilan Jawa Timur. Pulang dari leadership basic training pelajar Islam Indonesia. Di tahun itu sekolah umum tidak ada yang pakai jilbab, mulai berjilbab. Jadi mulai jilbab anak SMA 68, SMA 13 Jakarta Utara, SMA 52, SMA 1 Bekasi, SMA 1 Tangerang. Jilbab itu membuat terkejut orang, kok anak-anak itu. Itu adalah efek daripada revolusi Iran yang dimenangkan tahun bulan Februari 1979. Jadi kalau Anda mendengar saya punya anak bernama Muhammad Ayatullah titik-titik, itu bukan karena saya Syiah. Kalau orang yang aktif tahun 80-an pasti paham ya. Hamasahnya itu kuat. Di samping memang kawan-kawan yang pulang dari Mesir, dari Sudan, dari Libya itu bergabung. Nah, tahun 84 itu jilbab di sekolah umum itu dilarang. Saya salah satu orang yang mengadvokasi 39 anak mahasiswa, anak SMA kelas 3. 39 anak. Tahu Ustadz Surono, yang lolos cuma satu. Musuh saya terberat itu ibu-ibu mereka. Ketika anak dikumpul siap berjilbab di STTB, di ijazah ada jilbab, ternyata nggak ada peraturannya, tidak ada pelarangannya. Itu terkuak ketika saya menahan satu anak, bukan menahan,
memediasi, membersamai, mengadvokasi. Saya temenin dia. Saya bilang, mama kamu udah setuju, udah. Bapak kamu udah, terserah Kak Alfian. Nah, saya manggil saya Kak Alfian. Jadi kita ketemu dengan kepala sekolah, saya datang, kamu siapanya? Saya bukan siapa-siapanya Pak, tapi Bapak dan Ibu sudah menyerahkan saya untuk. Ini kalau pakai di ijazah ada jilbab ini berbahaya nih. Maaf Pak, peraturannya mana? Perda yang mana, permen yang mana, undang-undang yang mana? Nggak ada ternyata. Dari dulu tuh umat Islam sering dikalahkan hanya oleh gosip. Ya. Dulu kalau yang ibu-ibu tahun 80-an masih pakai SKCK, kelakuan baik, itu nggak boleh, kupingnya harus kelihatan. Saya sempat ribut itu dengan Mabes Polri. Saya tanya ini kenapa nggak boleh pakai jilbab? Gimana ya Ustaz ya? Nanti kalau ada musibah gini. Pak, yang namanya musibah itu perlu sidik jari bukan sidik kuping. Itu ternyata sering begitu. Dan itu dalam jangka lama tidak ada jilbab. Nah, sekolah-sekolah anak-anak lepas jilbab itu yang sering membuat mereka terpaksa kalah dan ngalah adalah guru agamanya dan mamanya. Guru agamanya. Saya aja nih SAG, kamu baru belajar agama sebenarnya sok. Ya kalau gurunya takut karena PNS. Dan kalau kamu nggak bisa maksa dia lepas, kamu ntar saya mutasi, begitu. Nah, datang mamanya deh. Nah, kamu sayang sama mama kan ya? Kamu jangan mempersulit jalan hidup kamu. Kalau kamu pakai kerudungan, nanti rambut kamu rontok, nanti kamu susah cari jodoh, nanti kamu susah kerja. Jadi musuh yang membuat jilbab itu baru bisa ramai di sekolah umum itu bukan urusan ibu, bukan urusan guru agama, tapi keluarnya skepmen, keputusan politik itu yang perlu dipahami. Tanggal 16 April 1991 baru keluar keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membolehkan berjilbab di sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri. Merdekanya dari tahun 45. Baru bolehnya tahun 91 resmi. Sebelumnya dia kayak, kalau mau tahu anak-anak berjilbab itu diusir, dikasih dua pilihan, mau sekolah di sini lepas jilbab, kalau enggak pindah sono ke Muhammadiyah, pindah ke Madrasah Aliyah. Nah kita orang Indonesia kok, kita punya undang-undang dasar pasal 29 ayat 1 dan 2. Undang-undang dasar 1945 pasal 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Lucu, dan ini untuk berjalan lama, dan dia hanya diselesaikan dengan selembar kertas. Anda tahu kenapa keluar? Dan tidak bisa keluar. Waktu itu pejabat dikti atau bukan apa namanya, kalau anak SD SMP SMA pokoknya, Diknas tahu divisi yang SMP SMA. Pejabatnya bernamanya Koldenhof, orang Indonesia, WNI tapi keturunan Belanda. Ganas. Siapa yang bisa memberhentikan anak-anak yang berjilbab, artinya kalau mau maksa dia harus diusir, dan dia bisa membuktikan dia akan naik 2 pangkat, 2 jenjang. Kalau dari kepala sekolah jadi pengawas segala macam. Nah ini kan nggak tahu jilbab itu diperbolehkan karena adanya orang yang bernama Hartono Marjono. Hartono Marjono itu ketua P3. Dia pernah terakhir dia jadi wakil DPA. Siapa beliau? Dia senior saya di PI. Ketika kita mau mendemo tidak boleh berjilbab itu ke Kemendikbud, oleh beliau dilarang jangan ke Kemendikbud. Kenapa? Kan pas di situ. Kamu dengerin saja, jangan ke Kemendikbud. Nanti tanggal sekian, bulan sekian, kita akan berkumpul di kantor saya. Jadi sebagai Dewan Pertimbangan Agung, dia undang Panglima TNI, dia undang Sospol. Jadi ketika semua lengkap, Sospol segala macam dikumpul di kantor dia, baru dia bilang, kamu demo kantor saya di DPR. Gila kan? Jadi demo itu dikasih tahu tuh, kalau mau tahu dari dulu begitu, demo asal demo, terus jam 5 suruh pulang. Jadi Pak almarhum Hartono Marjono kasih tahu demo ntar tanggal 9. Karena jumlahnya banyak, dia sambil rapat dia bilang,
Bapak-bapak, kita masih punya undang-undang, pasal 29 ayat 2 undang-undang dasar. Tuh lihat orang. Udah langsung putuskan. Ini kita nih nggak ngerti demo terus kayak karnaval. Habis demo, makanya kan akhirnya yang lulus akhirnya tanda tangan Pak Anies juga yang bisa buat gituan. Maksud saya demo tetap dipersiapkan pasukannya. Jangan dikira saya menolak. Oke ya. Yang terakhir, untuk bagian yang tadi kita bahas tentang pemerataan pemahaman, pengajaran SPPUII. Ini lain waktu kita bahas. Apa kepanjangannya? Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Indonesia. Ya. Inilah yang diberikan di training-training PII. Jadi ini aja bahas sampai 8 jam ini. Ya kita nggak tahu siapa Kasman Sigondo Bejo, siapa Safrun Pranegara, apa itu musi integral. Kita tuh umat Islam, umat yang total lah yang menyelamatkan dan membuat Indonesia ini merdeka. PKI no way, no. Ya. Orang itu Kristen, orang itu masuk Kristen karena ingin tidak diganggu oleh Belanda. Bagaimana ceritanya orang pengen dilindungi sama penjajah, memerdekakan negara kita? Capek deh. Kita tuh jangan gitu, jangan egois. Kita digitu-gituin terus. Ya, karena kita nggak memahami sejarah. Jadi untuk tingkat pemerataan kita butuh pengajaran pembahasan SPPUI. Ada 2 materinya. Yang pertama SPUII, Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia. Yang kedua Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Indonesia. Ini bagian yang memang dihilangkan dari kurikulum, apalagi pelajaran sejarah, pelajaran yang paling disinisin oleh kebanyakan anak-anak sekolah. Sejarah, mau kan gitu. Itu ada yang main, Mas Catur, yang main sehingga anak generasi kita tuh nggak suka dengan sejarah. Masih kuat nggak nih? Akhirnya buat 4 jam, 6 jam ini di fresh dulu ya. Sekarang kita masuk di bagian ketiga. Tadi bagian pertama kita sudah bahas tentang konsolidasi, pemerataan. Sekarang kita sampai di musuh perjuangan politik umat Islam. Ada 5. Yang pertama, spilis. Ya, spilis ini sekularisme, pluralisme, liberalisme. Keberadaan spilis ini sudah tertolak pada Munas MUI tahun 2005 yang menyatakan ini adalah hukumnya haram. Tapi hukumnya haram tapi diyakini. Contoh misalnya, anak-anak sekarang yang berangkat ke Jerman atau negara Eropa, itu banyak yang pengen punya nikah tapi nggak pengen punya anak. Child free. Iya. Itu kan sama juga memutus peradaban. Kalau orang menikah nggak pengen punya anak berarti. Jadi spiris itu adalah sebab mengapa kita tidak pernah punya apa ya, kalau boleh dibilang, saya memang lihat umat Islam Indonesia mayoritas tapi dibikin minder, nggak boleh. Ini mungkin buat Bu Dewi Martiani sangat terkenang masa-masa kerja ya. Kalau jilbab model gini kan nggak boleh masuk kantor, Bu. Nah, larangan dari mana? Undang-undang yang mana? Itu kan aneh. Sama dengan mengibarkan bendera la ilaha illallah. Ya. Rumah saya di Tangerang itu bendera itu sudah berkibar hampir 10 tahun. Sekarang saya ganti, bukan saya sih yang ganti, anak-anak masangin bendera Palestina sekarang. Jadi sebelah kiri kan berarti sebelah kanan kalau orang datang ya, bendera merah putih, sebelah kanan bendera Palestina. Oh itu berkali-kali petugas datang ke rumah. Ini Pak katanya, ini bendera apa? Lu baca aja lihat. Oh nggak boleh, mana peraturannya? Mana hitam di atas putihnya? Jadi kita tuh dibikin takut Bu Dewi untuk sesuatu yang nggak ada larangan. Kenapa? Harusnya kita pertegas seperti jilbab. Itu anak tuh tetap ditempel. Jilbabnya utuh rapi. Cuman ditakut-takutin. Nanti kalau kemudian hari ada apa-apa, udah biarin Pak, ada apa-apa gampang Pak. Tapi kan dari 39 orang ya Mbak Zahro ya, cuma 1 orang yang lolos. Makanya kamu punya kemampuan agama yang bagus, harus punya pemahaman politik dan praktek politik. Pinter doang agama, Mbak dokter udah kebanyakan dokter ekonomi aja udah puluhan ribu orang, tetapi ekonomi kita hancur-hancuran. Nah, Oke. Musuh perjuangan ini panjang kalau spiris. Kita masuk bagian kedua. Musuh perjuangan politik yang kedua adalah kaum kafirin, kaum munafikin, dan kaum fasik.
Nah, semuanya perlu penguraian. Kaum kafir itu yang kadang-kadang kita salah. Kita anggap orangnya baik, walaupun Kristen, lemah lembut. Nah, itu ayat ini dibacakan oleh Ustadz Ali tadi. Di hati mereka lebih kejam lagi. Fi suduruhum akbar. Quran sudah kasih tahu, jangan pilih pemimpin yang kafir. Kita sudah sampaikan aksi 212 karena kita memarahi orang yang bernama Basuki Cahayapurnama tanggal 29 bulan September 2016. Dia mengatakan jangan mau dibohongi, Al-Maidah 51. Kita datang dari Solo, dari Jawa Tengah, beribu-ribu orang. Kita bantah, kita sampai orang ini masuk penjara, divonis 2 tahun. Tapi di kampung kita sendiri wali kotanya Kristen. Artinya kan nggak connect. Demonya, jihadnya semangat, di kampungnya sendiri memimpinnya orang kafir. Itu tadi karena kita tidak memahami politik aplikatif. Nah, itu penting ya. Oke, yang ketiga, aliran sesat. Aliran sesat itu di negeri kita itu total menurut MUI itu ada sekitar 300 lebih. Menurut almarhum Profesor Dr. Yunahar Ilyas ada sekitar 668. Dan aliran sesat itu eksis sampai hari ini. Sebut misalnya yang namanya Islam Jamaah. Tahu kan? Sekarang namanya apa kan? Nah, ketika dia oleh Kejaksaan Agung dinyatakan sebagai aliran terlarang tahun 1969, keluarlah keputusan dari Kejaksaan menyatakan bahwa Islam Jamaah dinyatakan aliran sesat, menyesatkan dan terlarang. Udah ada surat pelarangannya, sesat, menyesatkan, terlarang, tapi berkembang terus. Kenapa? Karena tahun 1971 mereka total blast mendukung Golkar. Kan politik lagi. Nah, kalau masih juga nggak mau berpolitik, itu keterlaluan, Ali. Ya, sekolah yang tinggi, hafal Quran, ilmu yang dalam, pastikan. Nanti kita ada agenda. Nanti kita akan punya proyek politik umat Islam. Yang keempat, ini ada banyak ya. Zionis dan turunannya. Ini mungkin refleksi kita untuk Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk adalah orang yang disiapkan mungkin sejak dalam proses persemaian selnya dengan sperma ayahnya itu. Karena sejak SD si Mustafa itu tidak mau sekolah madrasah. Oleh ayahnya, nah itu. Jadi kalau ada hadis itu ya, wa ma yuladu alal fitrah itu begitu. Jadi Mustafa ini memang dari awal, tapi akibatnya dia menghapuskan azan diganti dengan bahasa Turki. Dia mewajibkan orang menggunakan topi torbus. Ini kalau tidak kita siapkan jauh-jauh hari, kita hanya akan jadi cerita Indonesia bagian daripada kebangkitan Islam. Dan gerakan yang kita lakukan ini merupakan gerakan yang sedang ditunggu oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Cuman persoalannya kan kita harus jujur ya, SDM kita ala kadarnya, secukupnya, cukup waktu, sesempatnya. Gimana mau menang sesempatnya? Mau mana menang kalau ilmunya enggak? Nah, ini butuh ya orang-orang seperti Ustadz Udin, seperti Ustadz Ali. Ini harusnya bagian daripada yang akan mensuplai. Nah, kalau kami yang udah di atas tanah sedikit, bawah tanah banyak. Oke, dikit lagi ya, sabar. Proyek politik umat Islam Indonesia. Yang pertama adalah merebut RT dan RW. Bukan berarti Ibu Dewi Metianing jadi nyalonin RT, nggak penting Ibu. Kalau perlu Ibu di kelurahan Ibu, setiap pemilihan RT Ibu paling bertanggung jawab. Yang terpilih orang yang rajin ke masjid. Gitu, nggak usah ngomong, nggak usah. Nanti Ibu untuk itu harus keluar, ini biarin aja, pokoknya menang dulu. Itu arahan dari Gus Baha. Iya, udah cukup dulu. Yang kedua, merebut kepala desa. Jadi mulai hari ini kita mintakan kepada Zahra berhenti memikirkan kepala desa mana yang akan maju langsung atau temannya dimajuin, menjadi atau menjadikan. Nah, proyek politik Islam yang ketiga adalah dimilikinya modul atau buku yang membahas materi fikih sosial, fikih politik.
Ini tugas Ustadz Ali dan kawan-kawan yang pada mondok, yang pada kuliah. Dibuatkan bukunya dan diberikan contohnya. Jangan dalilnya ini hadisnya nomor sekian. Ya, ada hidayah juga apal semua itu. Ya kita butuhkan prakteknya gimana nih. Jadi kepala desa yang baik bagaimana? Ada kepala desa yang kantornya aja seperti istana ya. Daerah mana itu ya. Tapi menurut saya itu determinatif. Bukan berarti saya nggak setuju. Untuk apa kantornya megah-megah? Kalau warganya yang muslimah pada nggak pakai jilbab, tanggung jawab Bu Dewi, itu tanggung jawab kepala desa Bu. Kalau kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati, kepala desa itu pimpinan lingkungan. Kalau ada warganya yang nggak sholat tuh ditanya juga nanti di akhirat. Enak saja kepala desa cuma mau dapat jatah tanah bengkok, cuma mau dapat ini dapat itu, ya. Nah, yang keempat, revitalisasi lembaga. Nggak usah sungkan-sungkan Muhammadiyah katakan pemilu kali ini Muhammadiyah mendukung ini. Ini alasannya. Pertemuan Majelis Syuro. Maka kita emang nggak ngomong itu gitu terus. Kita nggak paksa Muhammadiyah ngomong gitu. Kan ada profesor sabrak-abrak. Ayo dibahas. Ambil keputusan. NU juga begitu. Nah, buat kita yang masih relatif, kita perlu kembali menghidupkan teman-teman PII. Alhamdulillah ya, Bu Indrat ya, anak kita udah berangkat training PII lagi. Ini bisa begini didikan PII ini. Bahwa kami para kader pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Ini Hayam ini teman bukan abang, jangan salah paham loh. Kalau baru masih adik. Saya pernah kedatangan anak HMI waktu saya ketua wilayah PI Jakarta. Ternyata yang datang anak-anak baru selesai LK 1 semester 1 dan dia ternyata mahasiswa saya. Kita anak HMI datang ke kantor PI mau ngajarin anak PI. Pas datang yang didatengin dosennya. Nah, dia bingung diri. Ini gojekan aja. Jadi gerakan-gerakan perjuangan ke depan ini membutuhkan revitalisasi lembaga. Apalagi remaja masjid. Ayo dipikirkan siapa yang akan menggarap itu. Karang Taruna. Kita jangan alergi dengan Karang Taruna Ustaz Doni. Kalau perlu Karang Taruna syaratnya hafal juz 30 gitu. Dibikin begitu tapi nggak usah ditulis gitu. Kita belajar taktis politis. Nggak akan pernah terpilih ketua Karang Taruna di kelurahan kita di Kelurahan Jawa Tengah kalau tidak hafal 30 juz. Artinya di situ udah include agamanya orang Islam. Ini nggak usah ditanya. Kita nggak perlu, dalam politik itu kalah menang, jangan pakai nanya-nanya. Saya punya cerita ya, kawan saya tinggal di komplek perumahan mewah. Warganya itu 400-an, yang muslim cuma 6. Tapi pengurus RT Islam terus. Hebat nggak? Itu kalau mau politik kayak gitu nih, jadi nggak usah. Ya tentu caranya tidak dipublikasi, jelas begitu. Oh, kita minoritas, nggak ada dalam Islam itu nggak ada cerita suara terbanyak, nggak ada. Ya, ini biar tahu aslinya. Tapi kan ketika saya ada di P3, saya ya harus dipahami lah. Itu kan bahasa komunikasi eksternal. Di dalam itu seperti si anak cucu saya Ibrahim tadi. Kemana-mana bikin panas uminya. Aku Prabowo. Di luar dukung Anies. Ya, lu masih kecil mungkin karena ada kakeknya gitu kali ya. Terakhir, proyek politik Islam Indonesia adalah membuat sekolah pendidikan politik Islam. Nah, saya ingin ajak teman-teman bicara sekolah, nggak usah membayang gedung yang hebat. Terus itu nggak perlu begitu. Sekolah itu kan proses transmisi knowledge, transmisi skill. Kita suka salah paham, apalagi sekarang dengan adanya media online gini udah cukup sebenarnya. Andai kan podcast dari awal saya sudah tersambut saja misalnya, jadi. Nah di sela-sela tidak syuting, saya ngobrol dengan Ali. Ustaz tadi ayatnya kurang ini gini-gini, misalnya kata ini. Jadi kan cakep. Kalau boleh nanti yang ini, tak usah Zahro gitu. Oke, sampai di bagian terakhir. Agenda kerja politik, nah, kerja dulu dong. Kalau proyek kan besarnya kerja dulu. Ya, yang pertama pengajian politik. Pengajian politik Jawa Tengah sudah dibentuk. Karsidenan Semarang bagaimana?
Kersdan Kedu insya Allah. Itu dulu. Jadi nggak usah bahas-bahas. Nanti yang kedua, daurah, pelatihan, training. Ini kerja kita. Jadi PPI segala macam itu hanya bagian kecil saja. Nah, nggak, makanya sedapat mungkin pada tahap-tahap ke depan tuh bisa berani, walaupun fotonya foto saya, tapi yang datang misalnya Mas Raffi. Mulanya kan orang menganggap Rapi. Tapi pas Raffi sudah sampai membahas materi, kadernya Ustaz Alfian kan dua-duanya gede. Yang bersangkutan mendapatkan applause karena hebat penyampaiannya. Yang sudah ada jadi simbol. Kan itu yang penting kalau bahasa Betawinya Ustaz, saling ngegedein. Kita ini kan kadang-kadang sama itu Ustaz Alfian, iya sih, tapi lo ngejelekin gua, lo juga belum apa-apa, gua banyak kekurangan, akhirnya jadi nanggung. Udah mendingan yang ini saling ngegedein. Wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasudum ba'duhum, saling menguatkan. Ya. Atau kalau sekarang dalam bahasa bercanda nih, kita ganti nih fotonya nih dengan fotonya Pak Her. Nanti setiap daurah PPI yang akan datang ganti foto, ganti dengan fotonya Pak Her. Gimana Pak? Nah, artinya kalimat ini tidak menyakiti hati antum kan? Harus dipahami pada aspek brand. Anggap ini brandnya. Pokoknya juara 1 tuh kecap ABC nomor 1. Gitu aja. Kecap ABC kan nomor 1. Kecap yang lain ada tetapnya sama dengan Anda pergi ke toko mau beli pasta gigi. Mereknya sudah sabrak-abrak. Kalau ada sembarang sebut, "Bu, beli pasta gigi." Kalau Betawi bilang beli odol, dikasihnya apa? Ya iya. Sama dengan kalau bicara politik disebut, enggak apa-apa nama gue disebut. Lu kan pinter, Raffi, honor kan buat lu juga, Vi. Ya kan, kalau dia ngisi bagaimana pembekalan buat calon kepala desa se-Jawa Tengah. Wah, penerangannya jelas, Dr. Raffi, ya kan gitu ya. Tapi simbolnya muncul gini kan, nggak apa-apa dulu. Wah, muridnya aja kayak gini, apalagi gurunya kan gitu. Padahal pinteran murid. Oke ya. Nah, yang keempat, ini mungkin nih ada istri saya juga dan teman-teman, Bu Dewi. Agenda kerja politik tidak boleh mengeluhkan uang. Uang itu harus tersedia. Ketersediaan dana. Dan saya mengalami, walaupun saya secara pribadi bukan orang yang punya uang, waktu dulu kasus Bu Wali Kota Tangerang, itu di bawah tempat tidur saya itu uang setumpukan. Yang tahu cuma saya saja sama ya orang rumah aja. Ya. Saya bilang ini bukan uang kita, nggak boleh dimakan, nggak boleh dipakai selembar pun. Jadi ketika tahun 1998 mulai kita membentuk Forum Penyelamat Tangerang FVT, akhir bulan April tanggal 31 Mei di sebuah masjid kita kumpul, dibentuklah Forum Penyelamat Tangerang. Aksi kita pertama 1 Juni. Kita demonstrasi, saya ringkas aja. Nah, cuma 40 orang. Kata wali kotanya, si Alfian mau ngelawan gua 40 orang katanya. Langkah semangat maju tiada henti, untuk Islam kami korbankan diri. Tanggal 8 kita demo lagi 90 orang. Wah gila nih anak, dari 40 90-an. Maka menjelang aksi kita yang ketiga, demonstrasi dari 13 kecamatan, 105 kelurahan, satu orang dapat 175.000. Anda bayangin tahun 97 tuh Umar Fuah 175.000 rupiah per orang. Datang 400 orang, berapa puluh juta tuh ya habisnya. Ya namanya orang demo bayaran, kita diemin aja kan. Pas besoknya lagi kita demo hampir 200. Mulai lo pejabat-pejabat yang punya masalah dengan dia. Mana Ustaz Alfian? Dia kasih uang, dia ceritain. Penyebabnya apa? Saya kasih penyebabnya. Saya nggak sebut nama ya, nanti cari namanya aja. Beliau ini Bupati Wali Kota Tangerang itu periode pertamanya tahun 92, 97, 98. Dia ingin 2 periode. Apa kelakuan? Yang pertama dia menyerobot tanah kuburan dan banyak bukti fisik maupun apa. Yang kedua, orang ini menikahkan anaknya di Mekah dengan undangan 1.000 orang. Ya, Bu Indra, orang undang 1.000 orang, kira-kira bawa suaminya nggak? Bawa istrinya nggak? Berarti kan 2.000.
Bu Dewi, kalau ada 2.000 orang kira-kira 2.000 pas nggak? Panitia, bisa 5.000 orang nikahnya, konsumsinya hotelnya, waduh, seorang wali kota bisa nikahin anak. Terus kalau rapat di Bandung selalu menggunakan pesawat pribadi. Semua orang kan cuma mengeluh doang. Udah, kita forum penyelamat Tangerang mulai demo, blas. Nah, demo kita karena terus-terusan. Akhirnya kan orang-orang yang punya masalah dengan dia, saya bilang, bantu, tapi tidak mengikat, saya bilang. Kalau udah bantu, udah jangan nyuruh kami gini gitu. Ya siap. Udah, akhirnya saya yang simpan tuh. Akibatnya demo terus-terusan 1.000. Akhirnya November 1998 saya didaulat menjadi koordinator fit and proper test wali kota Tangerang. Jadi artinya kerja-kerja politik itu tidak boleh tidak ada uang, uangnya harus tersedia, jangan dibahas. Ya, nah cuman memang pembahasannya terlalu semangat. Gimana dapatnya? Nah itu mungkin nanti akan didoain oleh istri saya, oleh Bu Dewi. Karena ya, dikit lagi ya pemilihan wali kota, bupati, gubernur se-Jawa Tengah dan se-Indonesia itu bulan Oktober ya. 20 November. Nah ini keren ini. Kalau kita patok saja misalnya untuk bupati apa kampungnya Zahro, apa namanya Zahro? Nah, bukan kabupatennya. Nah, Purbalingga kita akan majukan Zahro sebagai atau bapaknya Zahro atau suaminya Zahro jadi bupati Purbalingga. Berapa kebutuhan? Sekian M. Bu Dewi siap, udah langsung bikin tim riset segala macam. Jadi kalau politik itu nggak boleh bilang nggak ada duit. Tapi juga jangan diumumin duitnya berapa. Gara-gara dikasih beasiswa 15, yang lain malah ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan nambah peserta, ikutan. Susah emang nih dana nih ya. Oke, yang terakhir, agenda kerja politik kita yang terakhir adalah kepemilikan infrastruktur dan suprastruktur yang saling tergabung. Mungkin pembahasan lebih lanjut. Saya pikir sampai di sini tidak ada tanya jawab, simpan dulu aja teman-teman karena pembahasannya dikebut ya untuk 4 sampai 6 jam kita cuma bahas berapa sejam setengah ya? Hah? Ya. Baik pemirsa sekalian dan Pak Mufti nanti akan mengolahnya. Sekali lagi apa yang disampaikan tentu banyak kekurangannya dan saya mohon maaf, dan kepada yang saya hormati dan saya cintai tentu istri saya yang membuat saya selalu semangat. Saya kalau ada di forum ada beliau itu semangat terus ya. Ya. Cuman saya nggak bisa ngajak dia apalagi maksa, pasti kagak jadi. Makanya saya diamin aja ada ikut-ikut. Oh nih memang pacar gue, terserah dia datang ikut-ikut lah gitu ya. Begitulah buat teman-teman semua dan pemirsa yang berbahagia. Kita jumpa di sesi dan event-event yang lain. Yang pasti kita tidak punya banyak acara lagi hari ini. Setelah ini mungkin nanti ada arahan dari ketua panitia. Sebelumnya saya coba menghafalnya. Pak Anwar, Pak Her, Mas Catur. Saya susah ngapal orang nih. Pak Usaini, Mas Raffi, Pak Mufti, Mas Doni, Pak Surono, Pak Wahyudi, Mbak Zahro, Bu Norima, Bu Indrat, Bu Dewi, Bu Lis, Bu Nayayu, Bu Elvi, dan Bu Marfuah. Bu nggak kalangan tuh kopi ini nggak kelihatan ada orang lagi. Ya Bu Ratna, ya. Pas ya? Ya, udah bisa ngapalin lama banget. Oh iya. Sekian dulu, sampai jumpa dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.